Beneran dah, anime ini seharusnya nggak boleh ada. Ya bayangin aja, ada anime tentang kisah romansa di antara om-om dan bocil SD. Tapi tunggu dulu, sebelum lu pada mikir kemana-mana, biar gue jelasin dulu. Jadi si om-om ini namanya Keisuke. Dia kehilangan istrinya, Takae, karena kecelakaan lalu lintas. Keisuke dan Takae punya seorang anak namanya Mai. Semenjak Takae meninggal, Keisuke dan Mai hidupnya menjadi berantakan. Mereka nggak bisa move on setelah kehilangan Takae, bahkan setelah 10 tahun berlalu. Tapi di suatu hari ada bocil SD yang datang ke rumah Keisuke dan mengaku kalau dia itu istrinya Keisuke. Keisuke dan Mai gak percaya. Tapi ketika bocil SD ini tahu soal tanggal ulang tahun pernikahan Keisuke dan Takae, plus dia tahu informasi-informasi yang cuma mereka yang tahu, akhirnya Keisuke dan Mai pun percaya. Apalagi setelah ngelihat bahasa tubuhnya yang persis sama kayak Takae. Makin percayalah mereka. Takae ngejelasin bahwa mungkin aja dia bereinkarnasi ke tubuh bocil SD ini. Nah, itulah premis dari anime Suma Sogakuse ni Naru atau Sumaso. Ya, anime ini gue akui emang sedikit sus konsepnya. Udah gitu, saking senengnya Keisuke karena Takae kembali, dia nggak peduli sama Takae yang jadi anak kecil. Bahkan sampai di foto tuh si Takae buat dijadiin wallpaper HP-nya Keisuke. Terus Takae bilang, jangan, nanti kalau ada teman kantor yang ngeliat gimana? Terus apa lu tahu jawabannya si Keisuke? Dia jawab, ya tinggal bilang kalau ini istriku. Adegan ini kocak sih. Saking cintanya Keisuke sama Takae, dia nggak peduli apapun lagi. Yang penting dia bisa bersama Takae lagi. Padahal bisa aja dia dilaporin ke polisi. Kalau lu ngira anime ini adalah anime romance yang manis, yang gula, yang bikin lu diabetes, lu salah besar. Ini adalah anime romance yang berat. Berat bukan karena drama percintaannya yang rumit, tapi karena drama cinta yang dipisahkan karena maut. Awalnya gue ngira anime ini bakalan jadi anime slice of life santai aja gitu. Tapi ternyata gue salah. Anime ini ternyata cukup berat ceritanya. Mulai dari Takae bocil yang punya ibu namanya Chika. Tapi ibunya itu mulutnya jahat banget ke si Takae bocil. Dia suka ngelakuin kekerasan verbal ke Takae bocil. Ya pokoknya emosinya nggak stabil ibunya si Takae bocil ini. Dia nggak memberikan kasih sayang seorang ibu ke Takae bocil. Tapi ada alasannya kenapa dia begitu. Jadi dulu itu sebenarnya si Chika ini itu baik dan sayang sama Takae bocil. Tapi setelah tahu suaminya selingkuh, Chika mulai sedikit rusak. Ditambah setelah dia punya pacar baru, ternyata pacar barunya ini udah punya istri dan anak. Jadi dia dihianatin 2 kali. Makin rusak lah dia jadinya. Kasihan banget sih. Gua pun nggak tega sebenarnya ngelihatnya. Tapi ini bukan alasan buat ngelakuin kekerasan verbal ke anak. Sebenarnya Chika ini sadar kalau dia salah. Padahal dia pengen ngebangun keluarga yang harmonis, tapi dia malah dihianati. Chika sebenarnya nggak mau jadi kayak ibunya dulu yang suka ngelakuin kekerasan verbal dan nggak peduli sama sekali ke Chika. Tapi ironisnya Chika ngelakuin hal yang sama ke Takae bocil. Dia jadi tipe orang yang dia sendiri benci gitu. Tapi setelah sadar dia menjadi ibu yang buruk, ditambah Keisuke yang pengen ngambil Takae bocil dari Chika. Karena Keisuke ngerasa Chika itu ibu yang buruk. Tapi Chika nggak mau kehilangan Takae bocil dan akhirnya dia mulai menjadi ibu yang lebih baik dan penyayang. Kalau lu suka pembahasan gua sejauh ini, bolehlah di subscribe. Lu inget kan tadi gua bilang kalau Takae ini bereinkarnasi. Nah sebenarnya Takae bukan bereinkarnasi, tapi dia merasuki tubuh anak SD yang namanya Marika. Takae ngelakuin ini karena dia nggak kuat ngelihat Keisuke dan Mai yang masih aja murung selama 10 tahun sejak Takae meninggal. Si Takae pun awalnya nggak inget kalau dia merasuki tubuh Marika. Dia ngira kalau dia itu bereinkarnasi. Tapi setelah diinget-inget, ternyata Takae merasuki Marika sekaligus menolongnya supaya nggak ketabrak truk. Jadi sebenarnya Takae ini bisa pergi dengan tenang kalau dia ngelihat Keisuke dan Mai bahagia tanpa dia. Keisuke yang sadar sama hal ini dilanda dilema karena akhirnya dia bisa bersama Takae lagi gitu. Siapa juga yang nggak mau memanfaatkan hal ini. Dia nggak mau berpisah lagi sama Takae. Tapi di satu sisi, kalau Takae merasuki Marika terus, kasihan Marika. Karena itu kan tubuh dan hidupnya, bukan punya Takae. Tapi walaupun berat, akhirnya Keisuke ini milih buat melepaskan Takae.
Ada satu adegan yang emosional banget menurut gue, yaitu di episode 10 di mana Takae bilang ke Keisuke, gimana kalau kita mengatakan satu hal masing-masing dan mereka berdua mengatakannya secara bersamaan. Keisuke bilang, aku akan menjaga Mai, dan Takae bilang, tolong jaga Mai. Gila, itu adegan bagus banget. Keisuke yang udah ikhlas dengan kepergian Takae, dan Takae yang udah tenang dan mempercayakan Mai ke Keisuke. Cuman Mai doang sih sebenarnya yang masih keras kepala, nggak mau ngelepasin Takae. Ada kata-kata yang bagus banget dari Takae ke Mai. Si Mai kan bilang dia itu nggak mau kehilangan Takae untuk yang kedua kalinya. Tapi Takae bilang, Mai, kau salah. Kau tak kehilangan ibu untuk kedua kalinya, tapi kita diberikan kesempatan untuk bersama sekali lagi. Gila, ini bagus banget kata-katanya. Tapi setelah diskusi yang sulit dengan Keisuke, akhirnya Mai mau melepaskan kepergian Takae. Takae sebenarnya udah cukup tenang saat ngelihat Mai yang udah mau nikah. Tapi setelah ngelihat Keisuke yang mau nikah lagi, Takae akhirnya bisa benar-benar tenang dan pergi meninggalkan tubuh Marika. Ya walaupun ini sebenarnya cuma akal-akalan Keisuke supaya si Takae bisa tenang. Padahal mah dia nggak mau nikah lagi, itu cuma rencana dia. Gua sih cukup suka sama anime ini. Ekspektasi gua bener-bener dipatahin. Yang gua kira bakalan jadi anime slice of life santai, malah jadi anime yang emosional dan cukup berat ceritanya. Komedi santainya gue cukup suka. Perkembangan karakternya bagus, dari Keisuke dan Mai yang akhirnya bisa move on, Chika menjadi ibu yang lebih baik, dan Takae yang akhirnya bisa percaya kepada Keisuke dan Mai untuk tetap hidup dengan kuat. Kalau lu suka anime romance dengan konsep yang unik dan cerita yang cukup berat, cobalah nonton anime ini. Di minggu lalu, gue ngebahas anime romance di mana ada cowok ateis yang ngeharem 3 Miko bersaudara. Kalau penasaran, klik di sini.